Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Baik, pada kesempatan di siang hari ini, izinkan saya sebagai mediator. Nama saya Diki Maulana Pratama. Di sini saya akan memimpin jalannya mediasi terkait bagaimana sengketa tanah antara dari Bapak Farhan terhadap Tuan Dandi. Di sini juga saya sudah hadirkan Bapak Krisya sebagai pejabat dari ataupun petugas dari DPR yang mengurusi terkait pertanahan. Ada Ibu Sera sebagai ahli dari bidang pertanahan. Ada juga para penasihat hukum dari masing-masing pihak yang bersangkutan, dan masing-masing pihak yang bersangkutan sudah membawa saksi. Apakah Bapak Farhan sudah membawa saksi? Sudah, Pak. Bapak Dandi sudah membawa saksi? Sudah, Pak. Serta ada tokoh masyarakat dari lingkungan di mana tanah yang disengketakan ini akan kita bahas pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar jalannya rapat ini bisa dengan lancar dan menghasilkan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, mungkin Bapak Krisya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari kedua belah pihak. Kita coba dengarkan apa yang menjadi keluhan dari Bapak Farhan terhadap tanahnya yang sedang disengketakan dengan Tuan Dandi. Baik, mungkin untuk memulai bagaimana penyelesaian atau mediasi persengketaan tanah ini, kita dengarkan terlebih dahulu dari pihak Bapak Farhan terkait tanah yang sedang disengketakan. Jadi saya ini punya tanah, udah turun-temurun dari ibu saya. Untuk patnya juga udah jelas Pak sebenarnya Pak. Surat-suratnya lengkap, tapi sayangnya surat-suratnya ada yang hilang Pak. Tapi kalau mau bukti kalau tanah itu punya saya, banyak Pak buktinya Pak. Sebagai saksi pun banyak yang sudah mengakui kalau itu memang tanah saya. Tapi tiba-tiba Bapak ini ngeklaim itu tanah dia Pak. Jadi kami ini pengen tuntutan hak yang jelas bagi kami Pak. Betul Pak, apa yang disampaikan oleh klien saya, bahwasanya tanah ini sudah memiliki data secara historikal itu dari keluarganya sudah memiliki dari Bapak Farhan ini, dan tidak ada bukti tersendiri bahwasanya itu kepemilikan dari Bapak Dandi. Jadi dapat dibuktikan secara hukum bahwasanya tanah ini milik Bapak Farhan bagi klien saya. Ada yang mau ditanyakan dari pihak BPN kepada pihak dari Bapak Farhan, Pak Krisya? Terima kasih Pak Diki. Di sini saya mendengar bahwa saudara Dandi ingin mengklaim tanah tersebut. Iya Pak. Namun saya ingin tahu dia ingin mengklaim secara gimana, dari bagian mana dia ingin mengklaim. Mungkin Pak Diki bisa mempersilahkan Pak Dandi untuk bersaksi dulu. Oke, baik. Karena
pihak BPN Pak Kris yang minta kita untuk mendengarkan bagaimana dari sudut pandang Tuan Dandi terkait persengketaan tanah ini. Saya persilahkan kepada Tuan Dandi untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Pak Diki. Pertama, saya tidak setuju ya dengan pernyataan dari Pak Farhan karena saya di sini punya toko, Pak. Punya toko yang sini sudah berdiri sekitar 7 atau 8 tahun, Pak. Nah, di situ kata Bapak Farhan bahwa dia memiliki surat dan bukti yang jelas, akan tetapi saya juga memiliki bukti, Pak. Bertahun-tahun ini saya sudah membayar PBB dengan taat. Nah, ketika saya sudah membayar PBB, masa ada orang lain lagi mengeklaim surat ini? Untuk mengeklaim tanah ini, saya tidak terima, Pak, karena saya merasa memiliki tanah ini. Ya, silakan Pak Sadiku. Klien kami memiliki bukti penguasaan fisik yang sah dan terus-menerus juga melakukan pembayaran PBB, di mana merupakan dasar hukum yang kuat dalam perspektif penguasaan tanah tersebut. Oke, atas dasar itu berarti Ibu mau membela Tuan Dandi. Ya. Oke, sebelumnya Bapak Kris ada yang menyampaikan yang terkait kalau tadi mereka ini ada hal yang merasa memang itu tanah mereka. Sedangkan Dandi juga merasa itu tanah mereka karena mereka juga sudah taat mereka. Mau Pak Kris bahas lebih dahulu atau kita serahkan kepada pihak dari saksi ahli yang bisa membantu kita membahas terkait pertanyaan ini? Mungkin untuk sementara saya luruskan dulu Pak Diki. Baik, silakan. Karena jika kita lihat dari pihak Pak Farhan punya bukti historis di mana dia punya sertifikat lama bahwa itu adalah tanah milik keluarga dia. Sedangkan dari pihak Pak Dandi telah menyertakan kwitansi pembayaran pajak. Nah, namun dari data yang sudah saya gali, yang sudah saya cari dari kantor saya, bahwa sebenarnya tanah ini sudah lama tidak dimiliki, sehingga perlu kita cari lagi nih untuk mengklaimnya seperti apa. Apalagi di sini Pak Farhan mengaku punya tanah dari keluarganya dan Pak Dandi mengaku bahwa telah membayarkan pajak setiap saat, ya kan? Untuk itu jika saya mengambil keputusan sekarang mungkin terlalu cepat kali. Kita butuh saksi yang lain untuk mungkin bisa membantu dalam pengambil keputusan ini. Jadi kalau misalkan menurut saya ya, berdasarkan tadi yang disebutkan oleh Bapak Fisher selaku petugas dari BPN sendiri, saya selaku penasihat ahli, sebenarnya tanah ini itu memang dari sejarahnya itu memang sudah ditempati oleh leluhurnya Bapak Farhan, betul? Betul. Tapi ternyata pada kasus ini dikelola oleh Bapak Dandi. Ya, betul. Kalau misalkan kita melihat sejarah para sesepuh dan lain-lain memang seperti itu, leluhur-leluhurnya Bapak Farhan sendiri memang sudah menempati tempat tersebut kan dari lama. Nah, tapi yang harus kita cari tahu lebih jauh adalah bahwa apakah yang disebutkan oleh keluarga Bapak Farhan yang dalam bentuk warisan tersebut, apakah memang sudah memiliki sertifikat dan kepemilikannya punya keluarga Bapak Farhan, atau mungkin sempat dijual oleh keluarga Bapak Farhan dan Bapak Farhan tidak mengetahuinya, atau mungkin ada hutang piutang yang dibayarkan ke Bapak Dandi sehingga Bapak Dandi yang mengelola saat ini. Nah, untuk itu kita harus lebih jauh mencari keabsahan dari dokumen-dokumen tanah tersebut. Nah, mungkin nanti kita bisa cek ya Pak dari sama bantuan Bapak Fisher selaku tentang BPN. Oke. Kalau sertifikat sih ada, tadi kan sudah saya bilang Pak. Tapi ada yang hilang gitu Pak. Kalau secara historical memang tanah itu tanah kakek buyut saya. Bisa ditanya lah sama Pak RT, gimana Pak RT? Jadi saya di sini selaku ketua RT di sini apa ya? Sebenarnya emang benar Pak, secara silsilah kepemilikan tanah ini emang memiliki dari keluarga leluhurnya Pak Farhan. Tapi sekitar 10 atau 5 tahun terakhir ini dikelola oleh Bapak Dandi dan saya tidak tahu
apa keberlanjutan dari sistem mereka tentang tanah ini, atau dijual atau dihibahkan, saya kurang tahu. Jadi saya menyarankan kepada mereka untuk bermediasi dulu gimana jalan keluarnya mengenai masalah tanah ini. Jadi saya cuma bisa menyarankan untuk bermediasi di balai desa, ya tempat ini Pak, ya balai desanya Pak. Kalau kayak gitu, coba saya mau tanya lah sama Mas Dandi. Ya. Mas itu dari kapan bayar PBB-nya? Ada bukti nggak kalau Mas itu bayar PBB-nya? Oke, saya nggak terima ya kalau klaim-klaim seperti ini ya. Saya ada bukti. Ini saya di sini sama pengacara saya sudah bawa bukti nih, PBB, pembayaran PBB semua sudah lengkap. 8 tahun ini saya kelola jadi toko kelontong, saya tinggal di sini. Saya nggak terima kalau Bapak Farhan datang ke sini tiba-tiba mau ngeklaim tanah saya. Pastinya ada ini, mungkin bisa saya kasih Baik. ke pihak PTN. Mungkin dari keluarga Pak Farhan atau Pak Dandi membawa yang menurut Anda ini adalah bukti yang bisa menguatkan, bisa saya terima dan selanjutnya saya periksa. Ada lah Pak, ini Pak. Saya bawa ini. Silakan Pak. Saya akan periksa terlebih dahulu. Untuk saksi ahli bisa merapat ke sini untuk kita periksa bersama. Silakan. Jadi setelah saya cek bersama Patricia selaku dari petugas BPN, ternyata dua-duanya memiliki dokumen yang besar. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi, ternyata surat warisan dari Bapak Farhan ini ternyata terbit di tahun 1998 ya Pak, yang menyatakan bahwa orang tua Bapak, leluhur Bapak itu memberikan tanah warisannya ke Bapak, betul? Betul. Nah, tapi setelah dilihat dari dokumen Bapak Dandi, ternyata Bapak Dandi memiliki dokumen di tahun 2014. Betul. Nah, dokumen tersebut berisi tentang pembelian tanah tersebut. Nah, jadi kita tahu nih bahwa tahunnya kan perbedaan tahunnya sangat jauh ya. Nah, ini perlu kita klarifikasi lagi. Baik, sudah kita dengarkan tadi terkait bagaimana pembacaan dari dokumen yang sudah dimiliki oleh masing-masing pihak. Lalu sekarang saya ingin kembalikan ke Dandi. Apakah ada yang disampaikan oleh pihak saksi dari Dandi terkait bagaimana sengketa tanah ini dan pihak saksi dari Bapak? Oke, dari saya mungkin saya di sini bawa saksi ya. Saya bawa saksi dan saya juga bawa pengacara Ibu Ira dan saksi Pak Torik. Nanti mungkin mereka bisa menyampaikan penguat bahwa tanah ini sebenarnya milik saya. Saya sudah beli, saya sudah bayar PBB selama sekitar 9 atau 10 tahun. Masa bisa Bapak Farhan mengklaim tanah saya? Silakan. Baik Pak, sebelumnya memang Bapak Dandi ini buka toko kelontong kan hampir 10 tahun kan Pak. Jadi dimana seperti yang kita tahu, penasihat tadi bilang Bapak Dandi sudah membayar pajak dari tahun 2014. Artinya kan setahun kemudian Bapak Dandi membuka toko kelontong, dimana dari awal sebelum buka itu Bapak Dandi itu sudah membersihkan tanah-tanahnya Pak, seperti rumputnya sudah panjang Bapak potongin, dirapikan kembali rumputnya agar Bapak Dandi bisa membangun toko kelontong itu Pak. Berarti Bapak Torik memang tahu bagaimana perjalanan termasuk administrasi dari tanah yang sedang disebutkan sekarang. Kalau untuk urusan administrasi saya kurang begitu dalam Pak untuk tahu bagaimana pemiliknya siapa, awal mula dari siapa kurang tahu. Cuman tahunya dipakai itu seperti itu Pak. Merapikan rumputnya, merapikan tanahnya agar bisa dibuat jualan Pak. Untuk administrasi mungkin sama Ibu Ira ya, karena semua saya sudah kasih pembeliannya, kwitansi pembayaran PBB-nya semua sama Bu Ira. Mungkin Bu Ira bisa menyampaikan
Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu sama Bida. Tadi kan sudah disampaikan oleh ahli bahwa sebenarnya memang Farhan ini tanah yang disengketa ini sudah dilakukan transaksi jual beli. Kalau yang dari wilayah sendiri, transaksi yang dilakukan oleh Pak Dandi ini dari pihak Pak Farhan, apakah dengan Pak Farhan langsung atau dari keluarga Pak Farhan? Dari berkas yang kami ada ini, bahwa transaksi terkait pembelian tanah tersebut itu dilakukan Pak Dandi terhadap keluarga dari pihak Pak Farhan. Yang saya juga tidak tahu kalau itu keluarganya yang mana, tapi berkas tersebut merupakan berkas asli. Yang langsung diberikan oleh pihak dari Pak Farhan ke Pak Dandi. Makanya Pak Dandi dari pihak klien kami itu mempersiapkan tanah tersebut untuk dipakai guna untuk melakukan untuk bisnisnya ataupun pengelolaannya. Saya mau nanya bisa nggak? Oke, silakan. Kalau misalkan itu kan tanah sesuai surat kan tanah itu punya saya, diwariskan saya. Kenapa jadi transaksinya ke orang lain, Pak? Itu kan kalau secara ikutan hukum kurang kuat lah ya, Pak. Apalagi kesaksian Bapak Tarik tadi, dia cuman bersihin rumput-rumputnya, buka toko kelontong. Saya pun bisa kalau mau kayak gitu, Pak. Saya bersihin semua rumput-rumput yang di sini, Pak. Saya klaim, saya patok-patok, kan nggak bisa kayak gitu, Pak. Saya juga kok pengacara di sini. Coba Bapak bisa nggak dikasih masukan, Pak? Dari sini Pak Diki, kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak seperti apa ya. Kan klien saya juga ini memiliki bukti juga, sama-sama memiliki bukti, dan ini harus jadi dipertimbangkan kembali oleh Bapak dan Pak Presiden sebagai petugas dan ibu ahli sini. Dan sini kita harus mendengarkan saksi yang lain, Pak, dari pihak Bapak Farhan ini. Baik, kalau dari penasihat hukum tadi menyarankan untuk mendengarkan saksi yang sudah dibawa, saya persilahkan kepada saksi dari pihak Pak Farhan untuk menyampaikan dan menguatkan bagaimana terkait sengketa ini. Baik, terima kasih Bapak Diki atas waktunya. Sebenarnya saya tahu dari orang tua saya, dari kakek saya, turun-temurun lah dari leluhur saya. Kebetulan leluhur saya itu udah sahabatan sama leluhurnya Bapak Farhan ini. Betul. Dan tanah itu sebenarnya yang saya tahu dari orang tua saya itu punya leluhur Bapak Farhan dari dulu. Jadi tanah itu tuh diberikan turun-temurun dari leluhur Bapak Farhan ke kakeknya, ke orang tuanya, lalu ke Farhan. Itu yang saya tahu. Nah, itu kan udah ada kesaksian kan dari saksi saya. Coba Bapak Krisi selaku ATR BPN, gimana Pak menurut pandangan Bapak terhadap kasus ini, Pak? Oke, terima kasih Pak Farhan. Di sini setelah saya melihat kembali surat-suratnya, setelah saya temukan ternyata di sertifikat harta warisan ini, apa betul Bapak punya saudara bernama Rusdi? Ada, Pak. Ada. Nah, berarti di sini kita temukan permasalahannya sebenarnya. Yang saya lihat dari nota penjualan tanah yang telah dibeli oleh Pak Dandi, ternyata transaksinya di sini atas nama Rusdi, saudara Bapak sendiri. Ini sudah memperkuat bahwa ternyata tanah warisan tersebut yang sebenarnya diwariskan kepada Bapak dan Bapak Rusdi ternyata sudah dijual oleh saudara Bapak sendiri, Pak Rusdi, kepada Bapak Dandi. Itu sudah memperkuat sebenarnya bahwa kepemilikan tanah ini adalah kepemilikan tanah untuk Pak Dandi. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa sudah secara sah dan dengan hukum yang kuat bahwa Bapak Dandi sekarang menjadi pemilik tanah yang baru ini. Seperti itu Pak Farhan. Buset, abang gua kok kenceng bener ya. Coba Pak, itu kan tanah turun-temurun dari nenek moyang saya, Pak. Bisa nggak Pak kita nego ganti ruginya kayak mana, Pak? Gini aja Pak, menurut saya karena ini juga saya belinya pakai uang sama Pak Rusdi ya. Untuk pembeliannya ada, sertifikatnya ada, dan bukti pembayaran PBB-nya juga ada.
Mungkin untuk kita win-win solution ya, sama-sama senang di sini, sama-sama clear masalahnya. Bolehlah Bapak membeli tanahnya saya, akan tetapi dengan uang Pak. Jadi nanti saya mungkin bisa membuka usaha kelontong saya di lain tempat gitu. Jadi saya juga untuk diuntungkan, Bapak juga yang punya tanah itu diuntungkan. Untuk masalah keluarga Bapak dengan Pak Rusdi itu urusan Bapak, akan tetapi kita biar sama-sama enak aja gitu Pak Farhan. Iya. Ya. Gimana Pak? Bisa nggak diurus sekarang Pak? Oke, mungkin sebelum terjadi transaksi di sini, saya akan meluruskan kembali, terutama kepada pihak penasihat hukum yang sudah menjadi perwakilan dari masing-masing pihak, bahwasanya sudah jelas Bapak Koi sudah terima kalau ternyata klien Bapak di sini belum atau tidak memeriksa kembali dokumen secara lengkap, bahwa dokumen tersebut sudah berganti kepemilikan, dan di sini sudah terjadi transaksi antara Bapak Rusdi atau saudara dari Bapak Farhan dengan Tuan Dandi. Dan di sini saya sebagai kuasa hukum dari klien saya menerima, namun dengan catatan bahwasanya solusi ini sama-sama yang terbaik untuk kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan Pak. Sebenarnya ingin bertanya kepada Bapak Farhan, kenapa Bapak ngotot sekali mau mengambil kembali tanah ini? Ya kan tadi sudah saya bilang Pak dari awal Pak, kalau tanah ini punya nenek yang saya, masa iya diatur ke tanah orang lain, itu kan nggak etis lah menurut saya Pak. Kemudian juga tanah ini sebenarnya mau saya turunkan juga ke turun temurun saya juga Pak, buat investasiin, mau dijadiin apa, yang penting tanah ini tetap ada Pak. Sayang kan kalau misalkan tanah dari nenek moyang hilang gitu aja ya. Baik, kepada kuasa hukum Ibu Ira dari Koordinator Dandi, tadi sudah disampaikan juga oleh Hasil Adilan dari pihak BPN kalau memang ini adalah sudah dilaksanakan transaksi dengan Pak Rusdi. Tapi tadi di akhir dari mediasi ini justru dari Bapak Farhan ada niatan untuk melaksanakan transaksi jual beli. Bagaimana untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada. Oke, jadi kalau misalkan kemauannya Pak Farhan seperti itu, oke lah, nggak apa-apa. Asalkan tanah ini dibeli atau dibayar lah sama Pak Farhan. Saya juga merasa diuntungkan juga, Pak Farhan juga mendapatkan tanah kembali. Mungkin untuk urusan jual beli atau transaksinya nanti bisa langsung ke penasihat hukum saya saja ya. Aman Pak. Selanjutnya tanahnya diurus seperti apa nanti biar penasihat hukum saya saja yang mengurus. Mungkin dari Bu Ira? Saya selaku penasihat hukum di Pak Dandi, kami akan menjawabkan pembayaran ataupun proses terkait persetujuan antara kedua belah pihak terkait pembayaran dan pengosongan lahan dari pihak Pak Dandi. Dan saya harap berjalan sesuai dengan proses yang berlaku. Ya, pasti saya akan taati lah semuanya. Baik, mungkin dari hasil mediasi pada siang hari ini kita sudah mendapatkan hasil bahwasanya terkait persengketaan tanah ini kepemilikannya sudah jelas, yang mana Pak Dandi sudah melaksanakan transaksi kepada tanah yang dimiliki Pak Farhan bersama saudaranya Pak Rusdi, dan sudah dilakukan transaksi antara Pak Dandi dan Pak Rusdi tanpa sepengetahuan Pak Farhan, dan jadi artinya kepemilikan tanah ini sudah beralih kepada Pak Dandi. Saya berharap karena selanjutnya akan dilaksanakan transaksi jual beli untuk tanah ini antara Pak Farhan dan Pak Dandi, kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Kepada para pihak penasihat hukum, tolong dibantu dikawal sebagaimana mestinya, sebagaimana SOP yang sudah ada terkait administrasi dalam pelaksanaan jual beli tanah. Semoga apa yang dihasilkan pada sore hari ini mendapatkan hal yang baik. Pak Farhan bisa kembali mengolah tanah leluhurnya, Pak Dandi bisa mendapatkan keuntungan dari jual beli tanah yang sudah dilaksanakan. Untuk para pihak yang terkait, kepada
Pak Krise dari pejabat atau petugas BPN, Pak Kowi dan Ibu Ira dari penasehat hukum kedua belah pihak, Ibu Sela sebagai saksi ahli terkait bagaimana urusan administrasi pertanahan, Bapak Aji sebagai tokoh masyarakat yang sudah menyempatkan, serta para saksi dan pihak yang terlibat. Saya Diki Maulana sebagai mediator mengucapkan terima kasih, karena sejatinya setiap permasalahan akan bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak merugikan pihak sana. Untuk itu, mari kita tutup mediasi pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah.